Wanita ini adalah malaikat yang diutus Tuhan ke bumi, untuk membasmi orang jahat. Saat itu, Ken sedang main komputer. Tiba-tiba, ada seorang wanita bersimbah darah, mengejarnya dengan pisau. Setelah kejar-kejaran, dua-duanya kelelahan. Who's Dirk Gently? You are not Dirk Gently? No. What are you kidding me right now? Then why did you run? You have a machete? And you killed Rick! Why did you just say I'm not Dirk Gently? Because I don't know who that is! Mary kecewa ia salah orang. Setelah seharian berburu, Ken akhirnya setuju untuk membantu Mary mencari Dirk. Mary berterima kasih karena Ken mau menemaninya mencari Dirk. Don bilang, di tengah jalan, mereka pergi isi bensin. Tapi, sayangnya bos pom bensin mati dibunuh rampok. Dengan santai, Mary mengambil makanan. Tapi, tiba-tiba, Did you just kill someone? I'm an assassin. That's what I do. I kill people. You didn't notice? You were hired to come here? I'm a holistic assassin. What? Ken kaget bukan main. Dengan tenang, Mary menjelaskan. Ia adalah malaikat pembunuh yang diutus Tuhan. Dan semua korban yang dia bunuh adalah penjahat. Tapi, di mata Ken, ini adalah perbuatan keji dan melanggar hukum. Setelah kenyang, mereka melanjutkan perjalanan. Tapi, mobil mereka tiba-tiba rusak. Dengan takut-takut, Ken bertanya, apa mau diperbaiki? Mary bilang, akan ada yang membantu. Karena orang jahat akan menghampirinya. Ken bingung maksudnya apa. Dia bingung siapa yang akan datang ke hutan. Tapi, tak lama, seorang pria brewok dengan moge menghampiri. Dia bilang, apa kamu butuh bantuan? Ken mengangguk terpana. Ken diam-diam bertanya, apa kamu bisa memanggil taksi untukku? Mary mengambil pistol dan bersiap menghabisi Om Brewok. Ken panik. Om Brewok itu orang baik. Jangan bunuh dia. Okay, if you say so. Malamnya, mobil pun selesai diperbaiki. Ken membujuk Om Brewok untuk segera kabur. Wanita itu akan membunuhmu. Tapi, raut wajah Om Brewok berubah. Ternyata, ia adalah begal motor. Dulu, ia pernah membunuh sepasang kekasih di jalan ini. Dan menjual mobilnya ke pasar loak. Om Brewok mengancam Ken. Can I kill him now? Embarrassing yourself. Yes. Tapi, setelah dibombardir peluru, Mary sama sekali tak terluka. Okay. Om Brewok tidak percaya apa yang dilihatnya. Did you just dodge a bullet? No, won't dodge me. I can't be hurt. Universe won't allow it. Mary lalu mengambil pisau, dan menunjukkan kebolehannya. Mary memaksa Ken ikut dengannya, untuk mencari pria bernama Dirk. Di jalan, Ken bernyanyi dengan riang. Mary tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, mereka diserang. Setelah siuman, mereka terikat di jaring kawat. Ternyata, Om Brewok kemarin adalah bos geng motor. Para preman tidak percaya kalau dua orang lemah ini, yang membunuh bosnya. Mereka mulai menghina Mary dan Ken. Ken sibuk menjelaskan, Mary yang membunuhnya, tidak ada hubungannya denganku. Tapi, preman tidak percaya. Mereka mengambil batu, dan melemparnya ke arah Ken. Dalam 39 detik, preman pun mati terbunuh. Mary tak terluka sama sekali. Preman yang marah melempar pisau. Tapi, Mary mengembalikannya. Ken terbelalak kaget. Cuma Mary saja yang hidup. Akhirnya, Ken percaya kalau Mary benar-benar malaikat maut.
Akhirnya, mereka mencuri motor preman, dan melanjutkan perjalanan untuk membunuh Dek. Mereka masuk ke restoran Cina, dan memesan iga babi terenak di sana. I never seen any of this before. You've never had Chinese food? I never been to China. But you must have eaten it in a restaurant. Food comes to me when I'm supposed to eat it. Hey, listen, you wouldn't happen to have any money. I have money. How much do you have? $17,000. Meski tampak gembel, ternyata Mary adalah tante kaya. Ken pun memesan kamar termahal di hotel. Ken menyuruh Mary mandi, tapi Mary bilang tidak pernah mandi. They got a shower in here? Meski sudah bangkotan, Mary tidak pernah tidur di hotel. This drink tastes bad. Drink? No, that's shampoo. Don't drink that, that's for your hair. Well, why has it got fruit on the bottle? Ken tidak tahu bagaimana harus menjelaskan. Esoknya, saat bangun pagi, Ken melihat Mary sudah pergi. Ia segera mencarinya. Mary keluyuran dengan baju mandinya. Mary bilang Dek ada di sini. Ken kaget. Di tempat umum seperti ini, kamu jangan macam-macam, kalau tidak kita berdua, pasti ditangkap polisi. Tapi, Mary mengabaikannya. Bagaimana cara membunuh tanpa mengotori tangan? Hey, you, dickhead! Come over here. Come here. Mary adalah utusan Tuhan. Dia tidak harus selalu membunuh dengan tangannya. Ken akhirnya pasrah, dan memutuskan membantu Mary menemukan Dek. Setelah berusaha keras, Mary menemukan Dek. Tapi, anehnya, kesaktian Mary menghilang. Dulu dia bisa menembak tanpa melihat. Sekarang, tembakannya meleset terus. Setelah berhasil mengejar Dek, Mary merasa aneh. Dek ternyata juga malaikat maut. Bahkan, kata-kata mereka sama. You're like me. You're not like me. You're something different. Saat mereka beradu kata, Mary lengah, dan Dek menikam Mary, tepat di pahanya. Seumur hidup, baru kali ini, Mary tahu rasanya kesakitan. Ken membawanya kembali ke hotel. Mary menjerit kesakitan. Ken segera mengeraskan volume TV. Tapi, muncul berita, pria yang ditabrak mobil tadi. Ternyata, ia pembunuh berantai. Benar saja apa kata Mary. Kalau semua yang dia bunuh, adalah orang yang pantas mati. Mary ngotot tidak mau ke rumah sakit. Cepat cabut pisaunya. Mary lalu bilang kalau, dia masih punya 2 peluru. Maksudnya, dia masih harus membunuh 2 penjahat. Mereka berangkat lagi. Dengan instingnya, Mary berhasil menemukan lab tua. Dan menemukan Dek. Mary menodong Dek. Tepat saat itu, Ken sadar, kalau dia berhasil memperbaiki mesin cahaya Dek. Ken akhirnya sadar, kalau ini takdirnya, jadi ini alasan. Semua orang yang mendekati Mary mati. Dan cuma Ken saja yang hidup. Ken baru saja memperbaiki mesin Dek. Penjahat yang pingsan bangkit berdiri. Mary akhirnya memakai peluru terakhirnya. Ternyata, misi Mary adalah melindungi Dek, bukan membunuhnya. Get out of here, these people are nut jobs. Misi keduanya pun selesai. Seharusnya, Ken bisa meninggalkan Mary. Tapi, Ken mulai menyukai hidup penuh adrenalin. Bersama Mary, Ken merasa aman. Mereka akhirnya melanjutkan misi, dan memulai perjalanan ke utara. Sebuah akhir bahagia menanti mereka berdua. Oke, aku Kaki Minyak. Sampai jumpa.